honor di sekolah negeri itu banyak sekali, terus bertambah. Kenapa? Karena satuan pendidikan mulai merekrut sendiri karena memang butuh, bukan karena mungkin ada titipan, tapi memang butuh karena guru-gurunya pensiun. Lalu karena merekrut sendiri oleh satuan pendidikan, kualifikasi akademik, kompetensi, standarnya belum sesuai dengan harapan. Bahkan untuk mata pelajaran tertentu itu diajar oleh guru-guru yang bukan dari latar belakangnya. Dan dampak berikutnya, kesejahteraan guru itu menjadi tidak bisa terpenuhi karena mereka digaji dengan dana bos, dengan kebutuhan yang ya pokoknya asal saja ya, gajinya antara 300.000, 500.000, diberikan 6 bulan sekali. Begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ini alasannya masih banyak, ini hampir sama. Tadi di sini guru bisa pindah, berhenti dan seterusnya. Selanjutnya, ini Bapak Ibu, sebenarnya saat ini kalau kita lihat datanya di Kemendikbud, itu guru yang dibutuhkan untuk di sekolah negeri itu jumlahnya 2,1 juta. Dari 2,1 juta itu sudah terisi oleh ASN. ASN ini sudah 56%, alhamdulillah. Ini berkat Bapak Ibu semuanya. 56% ini termasuk lulusan P3K tahun 2021. Jadi 1,2.094.000 atau 56%-nya itu sudah ASN, luar biasa. Dan diisi lagi yang oranye itu adalah P3K tahun 2022. Kita tambah lagi ASN 250.000 lebih. Itu berkat Bapak Ibu semuanya. Karena Bapak Ibu bersedia mengajukan formasi dan mengangkat. Jadi sudah banyak ya. 56% tambah 11%. Jadi sudah 67%-nya ASN. Tapi masih ada guru-guru yang mengajar di satuan-satuan pendidikan kita itu non ASN. Jumlahnya 363.760 jumlahnya yang ngisi. Tapi sebenarnya kalau kita ngitung berdasarkan rasio kebutuhan hanya butuh 363.000. Namun Bapak Ibu yang ada di sekolah-sekolah ASN itu jumlahnya sampai 529.000 lebih. Jadi numpuk-numpuk. Makanya ada yang ngajarnya sedikit karena sebenarnya kebutuhan hanya 363.000, yang ada 529. Ada kelebihan non ASN yang sekarang sekolah-sekolah negeri itu 166.000. Sedangkan sebenarnya kalau kita pakai logika sederhana, kekurangan ini bisa diisi oleh yang tadi ada di satuan pendidikan. Jadi sebenarnya kalau kita mau rekrut ASN lagi tahun 2023 tidak perlu yang ini ya, bukan yang mengganti yang pensiun, itu tidak perlu lagi lulusan baru karena guru-guru non ASN tersebut sudah ada. Tinggal kita merekrut dari jumlah 529.000 itu. Dan selain non ASN yang berlebih, ASN pun juga banyak berlebih Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang ada di sekolah-sekolah Bapak Ibu yang mengeluh tidak dapat TPG padahal di ASN karena di situ berlebih, numpuk. Nah, saya sebenarnya sangat mohon ini dari pemerintah daerah meredistribusi sekolah-sekolah yang numpuk di kota-kota tadi agar mereka bisa mendapatkan haknya dan juga kita bisa memeratakan guru ini. Yang numpuk itu sampai 41.000 lebih. Kemudian kelebihan guru non ASN 166.000 dan guru-guru negeri yang sekarang DPK di sekolah swasta jumlahnya juga ada 45.241. Jadi kekurangan yang 363 itu bisa diisi dari ASN, tinggal sedikit sebenarnya. Jika kita akan menata dengan baik guru-guru di sekolah-sekolah tersebut. Selanjutnya, slide berikutnya. Berikutnya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pengalaman sudah kita alami selama 2 tahun. 2021 dan 2022 kita bersama-sama berkolaborasi gotong royong untuk melakukan seleksi ASN P3K. Jadi kami sangat senang dan berterima kasih karena dukungan Bapak Ibu semuanya. Semua proses ini bisa kita jalani dengan baik. Namun semua proses ini masih belum sempurna karena 2 kali kita melakukan usulan formasi 2021 dan 2022. Mohon bisakah dikembalikan paparannya? Saya kalau nggak ada kepean nggak tahu angkanya. Nah, ini kembali ke slide tadi supaya cepat sudah dilihat Pak moderator. Di sini
tahun 2021 dan 2022, yang warna biru itu kebutuhan, yang warna oranye itu formasi yang lulus. 2 kali ini kita rata-rata di bawah 50%. Sehingga meskipun kita sudah berhasil melahirkan ASN, mengangkat ASN 544.000 lebih, tapi masih ada kekurangan tahun 2023 itu dibutuhkan 601.000, itu sudah akumulasi dari kekurangan sebelumnya, usulannya hanya 296.000. Sehingga menurut perhitungan kami tahun 2023 diproyeksikan kita masih perlu penuntasan ASN ini. Jika semua daerah kita semua bergotong royong, maka selesai tugas kita 305.000 lagi, dan tahun 2025 kita sudah mulai membuka lembaran baru. Dan kami juga menghitung bahwa selama ini tahun 2021-2022 Tendik belum pernah diusulkan dalam P3K, dan kami sudah menerima audiensi dari banyak asosiasi, forum-forum Tendik. Kami menghitung kebutuhan Tendik itu 82.701. Nah Bapak Ibu, kalau ini tahun ini kita nanti bersama-sama dengan dukungan dari Kemenkyu tentunya, dengan dukungan anggaran, kita usulkan 305.000, maka selesai Bapak Ibu. Dan sekedar informasi kepada Bapak Ibu semuanya, tentu di ruangan ini semua masih ingat bahwa kita punya lulusan P1 ya, P1 tahun 2021 193.000 lebih. Tahun ini tinggal 19,6% saja yang harus kita tuntaskan Bapak Ibu. Kami berterima kasih tahun 2023 ini Bapak Ibu bersedia melakukan banyak penyesuaian, sehingga tahun 2023 kita bisa menempatkan 50.000 lebih P1. Dan dengan segala upaya yang kita lakukan bersama, karena banyak sekali pertimbangan dan faktor, bukan pertimbangan sebenarnya, banyak sekali sebab, misalnya oversupply, misalnya sebab-sebab lain, maka masih ada 12.279 itu yang belum bisa kita tempatkan tahun 2023. Mereka adalah P1 atau prioritas 1 atau guru lulus PG seleksi 2021. Nah tahun ini, tahun depan hanya tinggal 12.000 lagi. Mari kita selesaikan bersama-sama supaya kita punya hutang bersama-sama ini selesai. Berikutnya, ini Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa setelah tadi saya sampaikan kita akan buka lembaran baru ya Bapak Ibu. Jika tahun 2024 kita semua selesaikan dengan ASN P3K, mengusulkan 305.000 formasi tadi, maka mulai tahun berikutnya kita formasi itu hanya sebesar guru pensiun. Sebesar guru pensiun saja. Kita lihat di sini mulai tahun 2025 hanya butuh 61.000 lagi Pak Aba. Maka nanti kita sudah mengusulkan bagaimana kita bisa terintegrasi. Dengan catatan kita tuntaskan tahun 2024 ini semua kekurangan guru, maka hanya yang akan pensiun di tahun 2025 61.000 saja formasinya. Kami siapkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengangkat guru honor yang tidak sesuai, karena kami punya PPG prajabatan yang akan meluluskan guru dengan beasiswa untuk ditempatkan di satuan-satuan pendidikan Bapak Ibu yang gurunya pensiun. Maka sampai kami ada direktorat PPG, ada direkturnya di sini. Dan seterusnya, sampai seterusnya, maka setiap tahun kebutuhan formasi hanya mengganti guru pensiun. Dengan catatan tadi, kita semua tuntas sehingga lembaran baru bisa kita mulai, visi kita untuk guru-guru berkualitas itu bisa terpenuhi. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, Pak Menteri pernah mengusulkan wacana menjawab tadi tantangan dari Kemenpan RB, bahwa setiap daerah sebaiknya punya talent pool ya, sehingga pemerintah daerah kalau butuh guru saat itu juga ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang mutasi gitu, tidak perlu lagi pusing-pusing rekrut. Nah kami sudah siapkan, usulkan saat itu dengan nama Ruang Talenta Guru. Ruang Talenta Guru ini sebenarnya adalah satu database. Kalau dulu Pak Menteri menyebutnya marketplace ya, itu sebenarnya Ruang Talenta Guru. Bagian dari manajemen talenta guru yang dimulai dari in-service, yaitu Ruang Talenta. Isinya adalah database yang bisa dilihat, dipakai oleh pemerintah daerah, PPK di daerah, untuk melihat sebenarnya di daerah saya ini sudah ada berapa sih guru yang eligible untuk diangkat. Mapelnya apa, jenjangnya apa, kami siapkan di dalam database Ruang Talenta Guru, dan para PPK bisa melihat
oh aku sudah punya nih, kalau ada guru pensiun bisa langsung diganti. Isinya adalah guru-guru yang lulus seleksi dan lulusan PPG Prajabatan yang siap diangkat. Lalu jadi ada dua sumber suplai, guru-guru yang sekarang ini seleksi masuk, kemudian lulusan PPG Prajabatan. Nah, ruang talenta calon guru ASN ini bisa kapan saja dilihat. Jadi kami menyiapkan supply untuk calon ASN ini adalah sejumlah kebutuhan daerah tersebut. Misalnya kita memprediksi tahun depan ada 3.000 di Kabupaten Wonosobo yang mau pensiun, maka kami siapkan di situ di ruang talenta 3.000. Sehingga jika saat itu pensiun bulan Juni nggak usah nunggu seleksi tahun depan, atau pensiun bulan Februari atau Mei nggak usah nunggu lagi seleksi tahun depan. Sehingga ini kalau bayangkan kalau Bapak Ibu pensiun di bulan Mei kan kosong nih, guru ini kan apalagi guru kelas ya, otomatis guru akan kepala sekolah akan mencari guru-guru honor agar muridnya terlayani. Nah, dengan adanya ruang talenta itu maka langsung bisa ngelihat oh sudah ada, langsung bisa diambil. Berikutnya, nah ini kami menyadari bahwa seleksi 2 kali berturut-turut ini ada daerah-daerah tertentu yang sampai seleksi ini dibuka, formasinya dikembalikan, tidak ada peminatnya. Nah, kami ada solusi penempatan bagi penempatan bagi formasi yang kurang diminati. Biasanya di daerah-daerah timur begitu ya. Yang pertama penempatan pemenuhan guru di wilayah Otsus Papua. Ini yang bagi yang Papua kami sudah melakukan banyak pengembangan regulasi dan bisa diimplementasikan untuk Papua. Itu dengan cara di sini membuka afirmasi, kualifikasi dan sebagainya. Itu tertuang dalam Permendikbud khusus pemenuhan guru di Papua. Sedangkan untuk daerah-daerah 3T yang memang tidak diminati, kami menyediakan beasiswa ikatan dinas bagi kita bisa berkolaborasi ya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ada beasiswa ikatan dinas, mereka di PPG-kan, kemudian ditempatkan di daerah 3T dengan masa kontrak tertentu. Sehingga Bapak Ibu tidak akan pernah kekurangan guru. Kami melihat berapa Mas Dika yang kemarin nggak ada kekosongan guru waktu seleksi selesai, hampir 100.000 ya. Lebih dari 100.000 daerah-daerah 3T, daerah timur itu yang nggak ada peminatnya. Nah, ini adalah solusi. Lalu penempatan pada formasi kurang peminat ini dengan menerima beasiswa, kami melakukan perjanjian, kemudian mereka akan ditempatkan dan Kemendikbudristek juga menyediakan berbagai macam penghargaan bagi mereka yang bersedia ditempatkan di daerah 3T tersebut. Dan ada tambahan insentif di daerah khusus. Berikutnya. Nah, ini nggak usah. Jika nanti ruang talenta guru ini baru usulan solusi ya, solusi terhadap hal ini, karena supaya kita juga berhenti tambah guru honor di sekolah-sekolah, maka dengan adanya ruang talenta guru maka ini akan bisa menjadi solusi. Di situ akan terhubung antara, tentu kita akan melakukan pembicaraan lebih jauh dengan Panselnas sehingga itu bisa menjadi harapan kita bersama. Tidak ada lagi pemenuhan guru yang diisi oleh honor-honor berikutnya. Sekaligus membantu Kemenpan untuk menghentikan masuknya honor-honor di sekolah-sekolah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih.